Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Jadi, iman kepada Rasul Allah ini termasuk dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman itu ada 6. Satu, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul-Rasul Allah ini ada banyak sekali, ya. Rasul Allah ini ada banyak sekali, dan ketika kita mempelajarinya, maka kalau kita mau menghitung kita nggak akan terhitung. Tapi yang sekedar untuk kita ketahui dan sudah dijelaskan di buku-buku, di literatur yang kita sudah pelajari dari waktu kita SD, SMP, dan sekarang kita di SMA, SMK kita belajar, ada 25 nabi dan rasul. Kemudian pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi pengertiannya apa sih? Iman kepada Rasul Allah ini apa? Jadi iman kepada Rasul itu artinya meyakini dengan sesungguh hati bahwa Rasul Allah itu benar-benar ada dan dia benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Ini pengertian dari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian secara spesifik yang akan kita pelajari untuk berkenaan dengan iman pada Rasul Allah ini pada kesempatan hari ini, yaitu tentang dalil Al-Qur'annya. Jadi yang akan kita pelajari itu berkenaan dengan dalil Al-Qur'annya dulu. Pengertian iman kepada Rasul Allah adalah iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Nih, arti daripada iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah itu termasuk daripada rukun iman yang keempat. Yang pertama, iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikat, kemudian kepada kitab Allah, kemudian kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada yang baik maupun yang buruk. Ini yang berkenaan dengan pengertian iman kepada Rasulullah. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu dalil Al-Qur'an tentang iman kepada Rasul-Rasulullah. Dalil Al-Qur'an tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah itu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablik wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini dalam An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh.
ini dalil yang berkenaan dengan iman kepada Rasulullah. Jadi di sini dijelaskan sangat jelas bahwasannya yang ingkar kepada rasul-rasulnya, artinya rasul yang kita imani itu bukan hanya satu Rasulullah Muhammad SAW, tapi masih ada rasul yang lain yang harus wajib kita imani. Dalil yang kedua itu dalam Al-Fat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'minu billahi war rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina syaira, yang artinya, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Ini termasuk daripada dalil yang berkenaan dengan kewajiban kita mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga itu surat An-Nahl ayat 36. Saya bacakan. Nanti silakan teman-teman bisa dibuka Al-Qur'annya, kemudian dibaca, ditelaah, difahami ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya Allah itu telah mengutus rasul yang menyeru untuk tauhid, menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Semua rasul mengajarkan untuk satu, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya dalil yang berkenaan dengan iman kepada rasul-rasul Allah yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Wa ma kana lirasulin ayatiya bil ayatin illa bi'idznillah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, putuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Oke, berkenaan dengan dalil hadis tentang iman kepada Rasulullah. Jadi selain daripada dalil dalam Al-Quran, ada hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita beriman kepada Rasulullah. Yaitu ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Muhammad, iman itu apa?"
Kemudian Rasulullah menjawab, antu'minu billah, kamu beriman kepada Allah, wal malaikah, dan kepada kitab-kitabnya, wal kitabihi, dan kepada kitab-kitabnya, war rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kamu beriman kepada hari akhir, wa tu'mina biqadari khairihi wa sarihi, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang iman kepada Rasul Allah. Jadi hakikat daripada iman itu ya 6 komponen ini. Jadi 6 komponen ini tidak boleh berkurang satu. Tidak lengkap kalau tidak ada 6 komponen ini. Kemudian cara beriman kepada Rasulullah. Itu yang pertama, mengikuti ajarannya, mengikuti ajaran yang dibawa oleh para Rasulullah, yaitu salah satunya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan Rasul Allah. Jadi dibeda-bedakan nih, Rasulullah yang paling bagus, Rasul yang lain buruk, dan seterusnya, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah suri teladan yang baik, uswatun hasanah, suri teladan yang paling baik ya. Kemudian yang selanjutnya, taat dan patuh dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah. Jelas ya, jelas ini yang kita butuhkan. Demikian tadi ya, berkenaan dengan iman kepada Rasul Allah yang kadenya kompetensi dasar yang kita dapatkan daripada ini yang akan kita pelajari. Itu tadi yang di awal sudah kita meyakini adanya Rasul Allah dengan kita memahami makna kepada Rasul Allah, kemudian kita mempelajari dalil-dalilnya dari hadis maupun dari Al-Qur'annya. Akhirnya yang akan timbul adalah kita mampu untuk meyakini adanya Rasul-Rasul Allah itu, dan akhirnya menjadi keimanan kita mengimani, meyakini bahwa adanya Rasul-Rasul Allah itu sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian yang selanjutnya, menunjukkan perilaku saling menolong dalam sebagai cerminan beriman pada Rasul Allah. Kemudian menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang terakhir, menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 komponen ini yang ada di dalam iman kepada Rasul Allah yang akan kita dapatkan ketika kita memahami benar-benar hakikat dari iman kepada Rasul Allah ini. Ya, teman-teman sekalian, bahwasannya iman itu bukan hanya sekedar lisan kita ucapkan, saya meyakini adanya Rasul-Rasul Allah, bukan hanya lisan kita. Jadi iman itu ada 3, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikan dalam perbuatan. Meyakini dalam hati yaitu komponen dari KD yang pertama, meyakini adanya Rasulullah. Kita yakin, kita meyakini itu. Kemudian mengucapkan, kita menganalisis, mengucapkan dengan kita mempersaksikan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku bahwa kita itu mengimani Rasul-Rasul Allah. Dengan apa? Dengan keteguhan kita dalam bertauhid, kemudian dengan toleransi kita kepada antar umat beragama atau intra umat beragama, kemudian ketaatan kita dengan agama kita, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud daripada iman kepada Rasul yang telah mendarah daging, yang telah kita yakini di dalam sanubari kita. Oke, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan, kekurangan, yang pastinya kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya, dan kebenaran, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon kritik dan sarannya untuk kebaikan daripada materi-materi selanjutnya. Saya akhiri, albiru manitaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.